Sudahkah Anda mendengar seorang pembersih WC yang menjadi seorang miliarder? Ini adalah kisah tentang dua orang berbeda yang mempunyai nasib yang berbeda. Dua orang tersebut adalah Richard Fuscon dan Ronald Rich. Richard Fuscon adalah seorang lulusan Harvard, top di jurusannya, mempunyai koneksi yang luas, mempunyai karir dan pekerjaan bagus. Dan dia pun akhirnya pensiun di usia 40 setelah mengumpulkan uang banyak. Dia gunakan uangnya untuk membeli istana mewah lengkap dengan 2 elevator, 11 tempat tidur, 7 garasi mobil, dan bukan hanya satu tapi 2 kolam renang di rumah tersebut dengan biaya maintenance sebesar 90.000 US dollar per bulan atau setara 1 miliar rupiah per bulan. Di sisi lain ada Ronald Rich, seorang lulusan SMA yang kemudian kerja di bengkel pom bensin dan juga mengambil kerja sampingan sebagai pembersih WC. Dia kerja 25 tahun di pom bensin dan 17 tahun sebagai pembersih WC. Ronald Rich pun membeli sebuah rumah sederhana di usia 38 dan kemudian tinggal di situ sampai akhir hayatnya. Hobi Ronald Rich adalah memotong kayu. Pertanyaannya, siapa di antara mereka berdua ini yang pada akhir hidupnya mempunyai uang 9 juta dolar atau setara dengan 150 miliar rupiah? Ya, tanpa disangka-sangka, tapi sang pembersih WC Ronald Rich yang pada akhir hidupnya merupakan orang kaya dan seorang filantropis yang bisa membagi-bagi kekayaannya untuk yang membutuhkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Richard Fuscon tidak lama setelah pensiun dan sesudah membeli istananya tersebut, ternyata mereka pada waktu itu dihantam resesi besar di mana perekonomian di sana pada waktu itu hancur. Richard pun kehilangan pemasukannya sehingga dia tidak bisa membayar semua biaya maintenance dan gaya hidupnya tersebut. Dia harus menjual semuanya di harga obral dan mendeklarasikan dirinya bangkrut. Sedangkan Ronald Rich hidup sederhana dan terus berinvestasi secara pintar berpuluh-puluh tahun. Ini merupakan bukti kalau menjadi kaya itu bukan sekedar pintar, punya koneksi, punya gelar dan sebagainya. Tapi bagaimana kamu berperilaku terhadap uang. Memanage uang bukanlah seperti matematika di mana 2 plus 2 sama dengan 4. Tapi manage uang adalah emosi. Dan emosi membutuhkan psikologi. Psikologi uang supaya Anda bisa menjadi kaya.